Baiklah, peserta didik sekalian, di mana saja kalian berada. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Kita sudah mengawali kegiatan pembelajaran kali sebelumnya dengan mengerjakan tugas maupun penilaian harian atau ulangan harian yang telah kalian kerjakan. Namun saya lihat di situ ada beberapa peserta didik yang belum mengerjakan tugas penilaian harian. Mohon itu dikerjakan karena sangat membantu Anda dalam kegiatan pembelajaran maupun evaluasi yang nanti erat kaitannya dengan nilai raport Anda di semester ganjil atau semester 5. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini, kita masuk pada bab berikutnya, di mana kita membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan dan penegakan hukum. Kita akan membahas sedikit tentang apa itu hukum menurut para ahli maupun menurut Anda berdasarkan hasil kesimpulan setelah mendengar video pembelajaran ini. Pada bab 2 ini, kita akan membahas tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Itu poin A-nya, poin B-nya adalah peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, dan poin C, praktik perlindungan dan penegakan hukum. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang poin A, masih kita melihat ini adalah tujuan pembelajaran yang memang tidak perlu saya jelaskan satu persatu, tapi yang jelas tujuan pembelajaran ini adalah supaya Anda tahu, memahami tentang hukum dan melaksanakan peraturan hukum itu sendiri. Karena di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan itu adalah tujuan daripada pendidikan kewarganegaraan itu adalah menciptakan warga negara yang baik. Nah, warga negara yang baik itu seperti apa? Yang patuh dan taat terhadap hukum. Nah, sebelum dia patuh, dia harus tahu dulu hukum. Artinya, dia tidak hanya sekedar tahu, tetapi harus melaksanakan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Baik, kita lihat pengertian hukum. Menurut E. Utre, hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri. Itu menurut Utre. Hukum berisi peraturan atau berisi perintah dan larangan. Serta hukum itu juga memuat sanksi yang jelas. Yang kedua, menurut Profesor Dr. Mokhtar Kusumaatmadja, hukum itu adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta memelihara lembaga-lembaga dalam proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan di dalam masyarakat. Ya. Di Indonesia sudah ada lembaga yang membuat peraturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Nah, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga terkait mengatur seluruh kehidupan atau tatanan warga negara yang mendiami negara tersebut. Nah, warga negara tersebut harus tunduk dan patuh terhadap hukum. Supaya apa? Guna mencapai masyarakat yang aman, bahagia, dan sejahtera. Jadi, mengapa hukum itu bisa mencapai kesejahteraan? Ya, sangat. Karena masyarakat aman, pasti perekonomiannya lancar. Perekonomian lancar, perputaran keuangannya lancar, masyarakat sejahtera. Oke. Yang ketiga, menurut Immanuel Kant. Hukum adalah
keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Saya ulangi, menurut Immanuel Kant, hukum itu adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Oke, dari beberapa pengertian hukum di atas, saya persilakan Anda untuk memberikan komen, di mana komen tersebut menyampaikan tentang definisi atau pengertian hukum menurut Anda. Silakan komen melalui kolom komentar. Saya akan memberikan penilaian tersendiri, karena dengan memberikan komentar ini, berarti Anda sudah menonton video pembelajaran itu sampai selesai. Paling tidak Anda mengikuti. Oleh sebab itu, silakan mengomentari atau memberikan definisi hukum menurut Anda. Ini menurut Utre, menurut Mokhtar Kusumatmaja, dan menurut Immanuel Kant. Lalu menurut kalian apa? Silakan dikomentari. Saya akan berikan penilaian khusus. Nah, sekarang kita lihat tujuan hukum. Apa sih tujuan hukum itu sendiri? Yang pertama adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat. Ya. Jadi antara ekonomi, kesejahteraan dengan keamanan itu, atau hukum itu sangat erat kaitannya. Karena hukum yang mengatur segalanya. Mau masyarakat disiplin, ya harus ada hukum. Mau ekonomi lancar, ekonominya makmur, ya harus ada hukum yang mengatur. Sehingga membatasi aktivitas atau tingkah laku manusia yang jangan sampai melebihi daripada ketentuan yang sudah diatur. Yang kedua, tujuan daripada hukum itu adalah menciptakan pergaulan hidup antar golongan atau antar anggota masyarakat. Atur pergaulan. Mana boleh pergaulan itu boleh dilakukan, tutur kata, bahasa, tingkah laku kita itu harus sesuai dengan hukum. Sekarang banyak terjadi kasus pelecehan seksual. Pelecehan seksual itu tidak berupa fisik, tetapi juga bisa berupa verbal. Yang ketiga, tujuan daripada hukum itu adalah mengatur kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat. Kalau aman, ya senang kita. Membayangkan ketika kita hidup di negara yang konflik, pasti nggak aman, nggak bahagia. Baru tidurnya jatuh bom atau jatuh granat ataupun rudal, itu membuat kita nggak bahagia. Nah, itulah daripada hukum. Yang berikut, yang keempat, hukum itu bertujuan memberikan petunjuk dalam pergaulan masyarakat, menunjuk arah lah, mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh. Yang berikutnya, poin yang berikutnya adalah menjamin kepastian. Fungsi daripada hukum adalah yang pertama adalah menjamin kepastian hukum. Segala sesuatu diatur oleh hukum, dan hukum itu menjamin seseorang. Seseorang itu dinyatakan bersalah atau tidak itu di pengadilan, bukan proses pengadilannya di tempat. Asal tahu pencuri, perampok, rame-rame nangkap, bakal hidup. Itu bukan fungsi daripada hukum itu. Tapi fungsi daripada hukum itu menjamin kepastian. Dan yang berikutnya adalah menjamin keadilan. Sebagai pelaku juga punya hak bela diri, jangan sampai dia disalahkan terus di hadapan hukum. Dan juga sebagai korban juga jangan sampai dia hanya menjadi korban, tetapi pelakunya tidak dihukum sesuai dengan beratnya pelanggaran hukum. Jadi inti daripada hukum itu adalah menjamin keadilan setiap orang. Si korban juga mendapatkan peradilan,
dan pelaku juga mendapatkan peradilan, dan semua masyarakat siapapun harus mendapatkan peradilan di depan hukum. Jadi hukum itu mengatur itu baik itu aparat negara atau pejabat maupun masyarakat biasa. Atau ibaratnya itu jangan sampai eh, hukum itu tajamnya ke bawah tetapi ke atasnya tumpul. Dia hanya mengatur masyarakat kecil, tetapi ketika hukum itu mencerat pemerintah ataupun pejabat negara, itu jadi tumpul di situ. Orang yang korupsinya miliaran rupiah, hukumannya tidak sebanding. Bahkan yang hanya nyuri sandal atau buah-buahan, lebih besar hukumnya. Nah ini, jadi fungsi daripada hukum itu menjamin keadilan sosial. Dan yang berikutnya adalah mengayomi atau melindungi masyarakat. Fungsi daripada hukum itu, ya mengayomi lah, supaya merasa dilindungi oleh negara atau oleh hukum itu sendiri. Oke, yang terakhir kita lihat pada pertemuan kali ini adalah sifat daripada hukum. Hukum itu sifatnya yang pertama mengatur. Yang pertama, kita semua itu di mana saja berada itu diatur oleh hukum. Di keluarga ada peraturan keluarga. Dan dalam lingkup skop besar, negara kita diatur berdasarkan hukum. Negara Indonesia itu kan berdasarkan hukum. Hukumlah yang mengatur kita semua. Nah, sifat daripada hukum itu adalah memaksa. Tentu adalah memahami apa arti itu memaksa. Memaksa itu artinya mau tidak mau, suka atau tidak suka harus dilaksanakan. Hukum itu seperti itu. Oh, saya tuh malas pakai helm. Kalau pakai helm itu panas. Tidak. Dalam hukum kalau tidak pakai helm berarti melanggar peraturan hukum, ya harus dihukum. Kalau tidak menggunakan ya dibuat supaya ada efek jerah. Jadi sifat daripada hukum itu memaksa. Apa tujuan memaksa? Semua supaya semua orang mematuhi. Semua orang mendapatkan efek jerah. Karena memaksa itu tadi didenda ataupun berupa kurungan sehingga membuat orang ada efek jerah supaya orang patuh terhadap hukum. Oh, daripada duit saya habis untuk bayar nggak pakai helm 250 kena tilang, mendingan saya beli helm. Sekali saja saya keluar tapi tidak kena tilang lagi. Nah, dan yang ketiga sifat daripada hukum itu adalah melindungi. Melindungi siapa? Seluruh warga negara Indonesia. Nah, itulah kira-kira sifat hukum kegiatan pembelajaran kita online kali ini. Semoga pembelajaran kali ini membantu Anda untuk mengerjakan tugas ataupun memahami materi yang sudah kita bahas. Kita nanti akan pertemuan kali berikutnya, kita membahas tentang hakikat hukum dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Mohon buku LKS, tugas maupun ulangan harian yang belum kalian kerjakan, silakan dikerjakan. Saya masih memberi waktu beberapa hari ke depan sebelum saya tutup kegiatan ulangan hariannya. Semoga kita boleh melewati masa pandemi ini secepatnya, sehingga kita boleh kembali bertatap muka seperti sedia kalanya. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, social distancing. Bye-bye.